Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Bahkan Prabowo juga mengaku bahagia dan juga lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai, apalagi ada kiai-kiai besar dan ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Pemirsa, di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menghadiri pengukuhan jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2028 disaksikan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam dari seluruh Indonesia. Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar serta wakilnya Khalil Nafis Anwar Abbas dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat oleh mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, dalam pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan siapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan juga badan umat Islam lainnya termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan
lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Jadi gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris di samping Jalan Tamrin, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, PPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk yang tepat. Dan ini kita sambut positif. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meskipun berantas korupsi tidak mudah, namun Presiden Prabowo Subianto tegaskan tidak akan mundur untuk tegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita. Karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Saya menggugah sekali lagi, saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok ini, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun.
Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Makanan yang dibagikan untuk siswa muslim maupun ibu hamil, yakni menu yang lebih tahan lama dan bisa dibawa pulang. Ramadan makan bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada 4 mekanisme yang akan kita kembangkan. Yang pertama untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka. Kemudian untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal. Ya. Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita juga normal. Nah, untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, konsumsi pada saat buka. Nanti kita akan berikan contoh ya, salah satunya di satu pesantren di Bandung.